Sejarah manusia tidak dimulai dengan perang besar, tidak juga dengan perebutan kekuasaan. Ia dimulai dengan satu hati yang tidak mampu menerima kenyataan. Dua saudara, satu perintah dari Tuhan, pertumpahan darah pertama dalam sejarah manusia. Inilah kisah tragis Qabil dan Habil. Jejak sang zaman. Manusia baru saja turun ke bumi. Belum ada perang, belum ada kekuasaan. Tapi sudah ada perasaan ingin menjatuhkan saudara sendiri. Setelah Nabi Adam diturunkan ke bumi, manusia belum mengenal perang, belum mengenal pengkhianatan besar, dan belum mengenal pembunuhan. Kisah dimulai dari ketika dua anak Nabi Adam, Qabil dan Habil, diperintahkan untuk mempersembahkan kurban kepada Allah. Bukan untuk berkompetisi, melainkan untuk menunjukkan ketaatan. Habil mempersembahkan yang terbaik dengan hati yang bersih. Qabil mempersembahkan sekedar kewajiban. Allah menerima kurban yang dipersembahkan oleh Habil, namun menolak kurban Qabil. Bukan karena siapa mereka, tetapi karena apa yang ada di dalam hati mereka. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Disinilah masalah itu dimulai. Qabil tidak kehilangan apapun. Ia tidak dirampas haknya. Ia hanya tidak terima saudaranya diterima. Disinilah titik psikologisnya. Qabil merasa, aku lebih kuat, aku lebih tua, aku lebih layak. Tapi kenyataan berkata lain. Dan seringkali iri hati tidak lahir dari kegagalan, melainkan dari keberhasilan orang terdekat. Qabil tidak memperbaiki dirinya. Ia tidak bertanya apa yang salah. Ia memilih menyimpan amarah itu di dalam hati, dan hati yang dibiarkan kotor tidak pernah berhenti begitu saja. Dengan tenang, Habil seakan berkata kepada saudaranya, "Jika engkau mengulurkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Yang satu menjaga hatinya, yang lain membiarkan hatinya terbakar. Habil tidak sombong, tidak menantang, tidak membalas emosi dengan emosi. Ia memilih menjaga hati, meski nyawanya terancam. Namun, iri hati tidak mengenal belas kasih. Ia menuntut pemiliknya untuk melampaui batas kemanusiaan. Dan akhirnya, Qabil membunuh Habil, adik kandungnya sendiri. Inilah untuk pertama kalinya dalam sejarah, darah manusia tumpah oleh tangan manusia sendiri. Bukan karena lapar, bukan karena perang, tetapi karena hati yang tidak dikendalikan. Setelah itu, Qabil kebingungan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan tubuh saudaranya sendiri yang sudah membujur kaku. Allah kemudian memperlihatkan seekor burung gagak yang menggali tanah untuk menutupi bangkai temannya. Saat itulah Qabil berkata, "Celakalah aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung ini?" Itu adalah penyesalan. Namun, penyesalan yang datang setelah semuanya terlambat. Kisah Qabil dan Habil bukan sekadar cerita lama. Ia adalah cermin yang terus berulang. Banyak kerusakan hari ini lahir bukan dari kebencian besar, melainkan dari iri kecil
yang tidak pernah disadari. Sejak Qabil, manusia belajar satu pelajaran pahit, bahwa hati yang rusak bisa lebih berbahaya daripada senjata apapun. Iri hati sering muncul bukan saat kita gagal, melainkan saat orang terdekat kita berhasil. Dan yang perlu diwaspadai adalah bahwa iri hati tidak pernah berhenti hanya pada perasaan. Ia selalu ingin tindakan. Pertanyaannya sekarang bukan tentang Qabil, tetapi tentang kita. Perasaan apa yang sedang kita pelihara hari ini? Dari sang zaman kita belajar, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.